Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu shawtuhu fa'allamahu al-adhan. Rawahu Huzaimah. Diriwayatkan dari Abi Mahdurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkagum oleh suaranya Abi Mahdurah. Kemudian beliau mengajarkan kepadanya adzan. Waktu itu Abi Mahdurah ini masih kafir. Jadi saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin waktu itu di Hunain, ketika masuk waktu sholat, Rasulullah memerintahkan supaya dikumandangkan adzan. Lah Abi Mahdurah ini salah satu dari rombongan Quraisy. Orang-orang Quraisy, ada 9 orang Quraisy di situ, ngenyek lah bahasa ngenyek, meniru-nirukan adanya kaum muslimin tapi untuk ngenyek. Tapi dia menirukan itu malah suaranya adzan bagus gitu loh. Sehingga suaranya Abi Mahdurah ini membuat Rasulullah takjub. Suara apik. Padahal yang menirukan itu tujuannya ngenyek sebenarnya, tapi bagus gitu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk mencari siapa tadi yang memandangkan adzan. Dicari, setelah ketemu beberapa orang itu disuruh adzan satu persatu. Adzan satu persatu. Dan Abi Mahdurah ini orang yang terakhir kali adzan dari rombongan Quraisy ini. Setelah dia adzan, oh ternyata yang tadi suaranya bagus adalah Abi Mahdurah. Akhirnya begitu tahu ini Abi Mahdurah suaranya bagus, Rasulullah memegang ubun-ubunnya, kemudian mendoakannya supaya diberi taufik untuk Islam. Akhirnya langsung masuk Islam seketika. Dan kemudian diajarkan lafaz adzan dan dijadikan muadzin dari muadzin Rasulullah SAW. Di antaranya ini. Tapi saya megang ubun-ubunnya masalah Rasulullah. Itu ini kan masuk Islam. Dari situ disunahkan muadzin itu yang memang suaranya yang bagus, nadanya yang bagus, supaya lebih menjadikan orang-orang yang mendengar itu tergugah hatinya untuk berangkat ke masjid. Dan orang yang nyenyak tidur akhirnya juga bangun dari tidurnya. Suaranya masih apik, masih kuat. Kalau ada ya seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marrah wala marrataini bi ghairi adhanin wala iqamatin, rawahu Muslim. Wa nahu fil muttafaq alaih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah yang mengatakan, aku pernah sholat bersama baginda Nabi SAW 2 Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, bukan sekali saja dan juga bukan hanya 2 kali, tapi berkali-kali. Dalam sholat itu tanpa adzan, tanpa iqamah. Jadi untuk sholat prosesi sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ini tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Adapun riwayat kalau sholat sunnah pakai as-sholatu jami'ah, itu ada yang kata masruh, itu khilaf ulama. Dan ini dikiaskan kalau sholat sunnah seperti apakah sholat taraweh, sholat yang di situ disunahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah kan ada taraweh, sholat id, sholat istisqa. Nah ini kan sholat yang sholat khusuf, gerhana. Ini sholat sunnah tapi dianjurkan berjamaah. Nah ini tidak ada adzan, tidak ada iqamah, dikiaskan dengan itu. Dan
Dalam riwayat lain, di situ dalam riwayat Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas wa an Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya keduanya berkata, dulu pada hari fitri dan hari adha tidak dikumandangkan adzan. Jadi untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha ini tidak ada adzan. Dari hadis ini bisa diambil hukum tidak disyariatkannya adzan dan juga iqamah dalam sholat Id, baik sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan bisa diketahui bahwa adzan itu merupakan ciri khas atau kekhususan bagi sholat-sholat fardu, bukan sholat-sholat sunnah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits tawil fi nawmihim 'an shalah. Tsumma adzana Bilal fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawm. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, hadis yang meriwayatkan tentang sholatnya Rasulullah bersama para sahabat setelah subuh, tapi kawanan itu, mengenai tidurnya para sahabat tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Dalam perjalanan panjang, baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat harus istirahat di akhir malam sebelum subuh. Dan yang ditugaskan firasah, yang bersedia firasah Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ingin firasah berjaga untuk membangunkan nanti kalau sudah masuk waktu subuh. Malah Bilal sendiri juga ketiduran, sehingga kesiangan semua tanpa kecuali. Dan yang bangun pertama kali adalah baginda Rasulullah SAW setelah kena sengatan matahari. Berarti matahari nanti panas itu berarti kawanan untuk tenanan. Nah di situ ini kan berarti sholat sudah lepas waktunya, ini sudah keluar waktu. Di sini riwayat tsumma adzana Bilal. Bilal pun mengumandangkan adzan. Fasollan Nabi SAW kama yusna'u kulla yaum. Maka kanjeng Nabi kemudian sholat sebagaimana dikerjakan setiap hari. Jadi adzan ini tadi kekhususan untuk sholat fardu. Kalau dari hadis ini sama hanya sholat fardu ini masih pada waktunya atau keluar waktu. Sehingga timbul ikhtilaf dari hadis ini memang, apakah adzan itu disyariatkan untuk sholat yang faitah, sholat yang terlepas waktunya karena tidur atau lupa ini, atau sekedar untuk memberitahu masuknya waktu. Kalau dari hadis ini ternyata fungsi adzan bukan hanya sekedar mengetahui masuknya waktu sholat. Karena kalau dalam hadis ini, riwayat ini, waktu sholat sudah habis, subuhnya sudah habis, waktu matahari sudah terbit, sudah tinggi ya. Jadi, tapi Rasulullah juga memerintahkan Sayyidina Bilal tetap ada. Dari hadis ini berarti menurut pendapat Imam Syafi'i juga disyariatkannya adzan bagi sholat yang sudah terlepas waktunya karena tidur atau lupa. Tapi yang tidur atau lupa, jadi kalau yang isik pancen bolos malas adzan ya ada nih malas sholat ya. Ini sholat yang sudah pot karena tertidur atau karena lupa ini tetap disyariatkan adzan manakala dikerjakannya sholat itu masih berjamaah. Nah, dewe ya rasa adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahid wa iqamatain
walau an Umar radhiyallahu anhu jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya fi iqamatin wahidah wa zada Abu Dawud li kulli shalah wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidin minhuma. Bagi riwayatnya Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW datang ke tanah Muzdalifah, kemudian sholat di sana maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah. Selesai dari Arafah, Rasulullah menuju Muzdalifah, kemudian sholat maghrib dan isya di Muzdalifah jamak takhir. Nah, di sini kalau mazhab Syafi'i memilih bahwa ini sholatnya adalah jamak takhir. Kalau mazhab Abu Hanifah tidak jamak, karena mazhab Abu Hanafi tidak jamak. Sholatnya pada waktunya maghrib di akhir waktu, sholat isya di awal waktu, meskipun dohirnya jamak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ini jamak takhir maghrib dan isya di Muzdalifah. Lah ini dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Adzannya sekali untuk dua kali sholat. Nah, sholat maghrib dulu selesai, kemudian mau berdiri untuk sholat isya, qomat lagi. Satu kali adzan, dua kali iqamah. Ini kalau kita mengerjakan sholat jamaah berjamaah, jadi cukup satu adzan, dua kali iqamah. Dan bagi Muslim lagi dari riwayat Umar radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW menjamak antara sholat maghrib dan isya dengan satu iqamah. Satu iqamah. Ini riwayatnya dari Umar. Kemudian Abu Dawud menambahkan iqamah untuk setiap kali sholat. Di situ dia dikoreksi walam yunadi fi wahidin minhuma. Tidak ada adzan, tidak diserukan adzan dalam salah satu dari keduanya, cuma dua kali iqamah. Jadi umpama karena keterbatasan waktu ini dalam perjalanan ke terminal, ke stasiun atau bandara, ini sholat jamak sisan, jamak takdim, jamak takhir. Kalau harus dikumandangkan adzan nanti panjang, sudah tidak usah adzan, tapi iqamat untuk setiap kali sholat sudah mencukupi. Tapi memang ruang waktu masih panjang, boleh adzan sekali, kemudian dua kali iqamah. Tapi kalau memang uang adzan itu yusbui juga memakan waktu. Kalau memang ruang waktunya kurang cukup, langsung aja setiap kali sholat iqamat sekali. Iqamat saja tanpa adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis itu menunjukkan bolehnya sholat jamaah. Ini karena Rasulullah juga menjamak sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Khususnya bagi orang haji dari Madinah itu kan musafir juga. Musafir yang membolehkan qashar, juga disyariatkannya adzan bagi orang yang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adzinu bilail faqulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'mala yunadi hatta yuqala lahu asbahta muttafaq alaihi wa fi akhir idraj. Dari Sayyidina Umar dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka berdua berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan di waktu masih malam, artinya belum terbit fajar. Maka makanlah dan minumlah kalian. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam. Adzannya Bilal itu masih malam. Maka makan dan minumlah kalian. Bagi yang mau sahur, silahkan sahur. Masih bolehkan makan dan minum. Sehingga Ibnu Ummi Maktum nanti mengumandangkan adzan. Jadi batas akhirnya boleh makan minum ini sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, yaitu bagi orang yang mau puasa sahur
Ini kalau sudah Ummu Maktum mengumandangkan adzan, petanda sudah masuk waktu subuh. Dan Ibnu Maktum adalah seorang laki-laki buta. Dia tidak akan mengumandangkan adzan sehingga dikatakan padanya asbahta, kamu sudah masuk waktu subuh. Kamu sudah masuk waktu subuh. Dari hadis ini bisa kita ambil hukum disyariatkannya 2 kali adzan dalam menjelang subuh. Jadi adzan malam yaitu adzan pertanda untuk membangunkan orang tahajud atau sahur. Dan yang kedua adalah adzan untuk masuknya waktu subuh. Biasanya di pesantren-pesantren ada 2 adzan ini, adzan membangunkan supaya tahajud, supaya bagi yang mau sahur dan sebagainya. Nanti baru ketika masuk waktu subuh adzan lagi. Aturannya kalau ada 2 adzan seperti ini, untuk adzan yang waktu malam belum masuk waktu subuh tidak boleh ditambahi as-sholatu khairum minan naum. Ya gimana Pak? Kalau itu nanti jadi fitnah ketika subuh. Jadi jangan dikasih as-sholatu khairum minan naum kalau adzannya untuk adzan tahajud atau sahur. Nah, ini juga 2 muadzin juga boleh. Jadi 2 kali adzan itu 1 muadzin atau 2 muadzin boleh. Ini karena Rasulullah juga punya 2 muadzin, Bilal sama Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal mengumandangkan adzan malam, Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan subuh. 2 muadzin langsung. Nah, jadi 1 masjid 2 muadzin tidak apa-apa. Nah, terus yang ketiga, muadzin buta itu boleh manakala ada orang yang memberitahu kepadanya tentang masuknya waktu. Kalau orang buta tidak tahu kapan matahari terbit, matahari tenggelam, gelap semua. Melihat jadwal sholat juga tidak bisa. Bagaimana dia adzan apa tidak ngawur? Boleh selagi ada orang yang bisa dipercaya yang memberitahukan tentang masuknya waktu. Itu kan yang difungsikan hanya lantunan adanya saja. Masalah tentang waktunya dia harus berpegang pada orang yang melek. Maka di sini Abdullah bin Ummi Maktum tidak akan mengumandangkan adzan sehingga dikatakan pada asbahta, wis subuh. Nah, baru dia adzan. Berarti muadzin buta tidak apa-apa. Tapi untuk masalah jadwal waktunya harus ada yang memberitahu. Terus di situ Abdullah bin Ummi ya, Ummi. Biasanya seorang itu nasabnya bin itu bin bapaknya tapi bin Ummi Maktum gitu. Bin ibunya gitu. Di sini berarti boleh menisbatkan mempertemukan nasab kepada seorang ibu manakala memang sudah masyhur. Jadi Ummi Maktum itu lebih masyhur daripada bapaknya Abdullah bin Ummi Maktum ini. Sehingga anaknya Ummi Maktum gitu itu, jadi karena sudah masyhur, jadi tidak apa-apa Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal anak itu biasanya nisbatnya kepada bapaknya lah, tapi ini kok kepada ibunya boleh. Boleh juga ketika memang tidak punya bapak. Sayyidina Isa itu Isa bin Maryam, tidak ada bin siapa, tidak punya bapak memang. Nah ini punya Abdullah bin Ummi Maktum punya bapak, tapi kekondangan ibunya itu lebih kondang dan lebih kondang ibunya ketika disebut Abdullah bin Ummi Maktum langsung orang itu paham siapa. Nah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fa yunadiya ala innal abda nama rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Bilal pernah mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu fajar. Ini tujuannya adalah adzan subuh, tapi belum masuk waktu subuh. Maksud dalam hal ini mau adzan subuh, tapi belum masuk waktunya. Ini lain dari yang itu tadi loh. Kalau tadi memang
adanya Bilal di waktu malam, terus waktu subuh yang mengumandangkan adzan siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Kalau ini lain, sengaja Sayyidina Bilal itu mau mengumandangkan adzan waktu subuh, hanya saja belum masuk waktu. Qabla fajr, belum masuk fajar. Kemudian baginda Nabi SAW pun memerintahkannya untuk mengulangi. Kemudian menyeru orang, ala innal abda nama. Ketahuilah bahwa seorang hamba yaitu Bilal ini tadi ketiduran, sehingga ketiduran kriya-kriya hayub-hayuban itu menghalangi dia dari mencari kejelasan sudah terbit fajar atau belum dalam caranya. Ghalaban naum ala ainaihi famanahum min tabyinil fajri fa amara rasul. Jadi kadang-kadang orang kaget gitu kedandapan wangi terus delok jam kadang salah. Kudune jam 4 lebih seperempat misalnya jarum sing siji dawa niku angka 3 ini papat kok walik memandang dan jebule jam 3 lebih 20 ngertine jam 4 lebih seperempat jebule jam 3 lebih 20 jarum kewalik wadan misalnya. Nah ini adzan sebelum waktu, maka suruh ulangi, suruh memberitahu bahwa ini adzan tadi salah. Nah, karena tidak setiap rumah sahabat ini dulu para sahabiah kan sholatnya di rumah misalnya. Seandainya mereka kok begitu mendengar adzan terus mereka sholat subuh, otomatis sholat subuhnya sebelum masuk waktu, tidak sah kabeh. Maka tanggung jawab muadzin untuk memberitahu tadi saya mengumandangkan adzan belum masuk waktu. Nah, supaya diulangi kalau sudah ada yang kadung yang sholat. Dari hadis ini ini bisa diberitahu tidak boleh adzan yang fungsinya untuk memberitahu masuknya waktu sebelum nyata-nyata masuk waktunya. Maka hendaknya setiap mushola atau masjid punya jadwal waktu sholat lah. Nah, saya sendiri kadang ingatkan di dekat kampung saya tuh sering ada yang isya itu ada sebelum waktu. Sekarang isya kan jam 7 lebih 19 atau 21 itu kok. Dan jam 7 lebih 5 menit itu ada. Lah ini jam itu Pak Yai. Jam itu kira kok mesti isya. Isya itu bisa jadi sebelum jam 7 sudah masuk isya, bisa jadi jam 7 lebih baru masuk isya. Karena pelanggarannya masuk waktu sholat itu, kalau isya itu hilangnya awan merah, bukan jam itu. Nah, hilangnya awan merah itu berganti bulan, berganti waktu itu juga berganti jadwalnya. Jadi harusnya punya jadwal waktu sholat. Sudah disepakati para ahli falak, orang yang tahu tentang falak itu. Jam 4 kadang-kadang belum subuh wis adzan. Nah ini masya Allah, ini adzan sebelum waktu. Dan nanti kalau habis itu terus ada orang yang sholat dikira sudah masuk waktu, ini fitnah, jadi tidak boleh. Jadi kalau mau mengumandangkan adzan, yakinkan bahwa memang waktunya sudah masuk. Kalau ternyata salah, maka harus diberitahukan kesalahannya. Tadi saya mengumandangkan sebelum waktu, seperti Bilal tadi diperintahkan untuk kembali dan memberitahukan pada orang, menyeru ala innal abda nama. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu Bilal tadi ketiduran, terus belum sempat meneliti waktunya sudah masuk atau belum, kadung memandangkan adzan. Supaya orang-orang kaum muslimin tahu bahwa tadi adanya sebelum waktu. Jadi sini tidak boleh mengumandangkan adzan sebelum waktu, dan bagi muadzin harus meneliti waktunya benar-benar sudah masuk apa belum. Bagus kalau sekarang memang sudah ada jadwal adzan, jadwal waktu sholat yang diberlakukan untuk selamanya, itu bagus.
lihat jadwal dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin muttafaqun alaih. Wa li Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qaul kama yaqulu al-mu'adzin kalimatan siwal hayya alataini fa yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian mendengar adzan maka ucapkanlah semisal yang diucapkan muadzin. Hadis muttafaq alaih. Dan bagi Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu anhu semisal hadis tadi, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dalam keutamaan ucapan yang diucapkan oleh muadzin kalimat per kalimat selain hayya alatain, dua hayya ala. Maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi menirukan kalimat-kalimat yang diucapkan muadzin bagi orang yang mendengar adzan, sunnah menirukan kalimat-kalimat yang diucapkan muadzin. Allahu akbar, kita juga Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, nirukan. Kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jawabannya. Ini setelah itu nanti dalam riwayat yang lebih panjang, barang siapa ketika adzan dikumandangkan dia kemudian mendengarkan dan menjawab atau menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian setelah selesai dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wasyarafu darajatul aliyah rafi'ah wa fathul maqamal mahmudan madu'atah innaka la tuhliful mi'ad. Dan setelah itu wajibat syafaati yaumil qiyamah, wajib untuknya syafaatku di hari kiamat. Itu syafaat, masalah bahkan wajib untuk syafaat. Ini diperhatikan itu kalau ini peluang untuk dapat syafaat, menirukan kalimahnya muadzin kemudian berdoa tadi. Ya urung apa bisa mempelajari itu usaha pakai Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kalau misalnya muadzinnya sudah berdoa keras kita ngaminkan namanya Allahumma apa ya apa-apa. Nah, kecuali dalam lafaz hayya 'alas shalah itu kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Menjawab muadzin ini ya ada dua bentuk jawaban ucapan, yaitu dengan kita itu menjawab tadi menirukan kalimat muadzin. Jawaban berupa tindakan ya kita langsung wudu. Kita ambil wudu karena tujuan adzan tadi mengajak hayya 'alas shalah, itu betul salat. Sementara salat kita perlu wudu. Berarti kita jawab dengan ucapan juga dengan tindakan kita wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dalam adzan subuh ada as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini jawabannya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta, aku benar dan kau telah berbuat baik, dan aku juga termasuk orang-orang yang bersaksi bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Kalau tidak apa ya shadaqta, kau benar. Kau benar. Sholat memang lebih baik daripada tidur.